Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Zepa untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, nah, mungkin ada kesibukan apa nih Zepa untuk sepekan atau 2 pekan ke depan atau seminggu ke depan nih kesibukan Zepa? Buat seminggu ke depan mungkin ulangan aja soalnya mau UAS ya. Oh iya, persiapannya udah berapa persen nih buat UAS? Ini tahu udah 25%. Udah baca-baca tapi? Udah nyari informasi. Oke, nah mungkin Zepa seminggu ke depan akan dihadapkan dengan UAS ya. Nah, semangat terus ya Zepa. Nah, untuk selanjutnya di sini Zepa tadi kesini diantar atau sendiri? Sendiri. Oke, nah sendiri ya. Nah, ada permasalahan atau ada yang ingin diceritakan dulu sebelum kita mulai sesi konseling kali ini, atau enggak ada yang pengen Zepa sampaikan untuk ibu? Untuk ibu ya semangat terus. Oke, makasih. Semoga lulusnya bisa kumlot. Amin ya Allah, terima kasih Zepa. Nah, oke baik, kita mulai saja ya Zepa kepada sesi konseling untuk hari ini. Nah, mungkin kemarin ibu sudah memberikan homework ya kepada Zepa. Bagaimana nih, ada peningkatan nggak Zepa? Atau enggak ada perubahan nggak dari kemarin kita hampir 2 minggu ya nggak ketemunya, soalnya Zepanya mungkin sibuk juga di acara, ada banyak acara ya di sekolah. Nah, ibu juga ada kesibukan ya, jadi mungkin kita agak telat bertemunya untuk sesi 2-nya ya. Nah, boleh sekarang Zepa, ada perubahan positif apa sih yang Zepa rasakan atau yang terjadi setelah kemarin ibu telah memberikan homework kepada Zepa? Mungkin yang positifnya itu jadi lebih berani untuk tampil ke depan, terus jadi lebih percaya diri, terus jadi agak terbuka sama orang tua. Oke. Nah, gimana nih untuk si percaya dirinya itu? Apakah Zepa melakukan hal apa atau Zepa mempunyai prestasi? Boleh diceritakan? Prestasi mungkin kayak non akademiknya itu yang paling dibanggain, mungkin waktu itu pernah jadi ketua OSIS gitu. Oke, nah kemarin kan kita udah melakukan homework ya untuk seminggu depan. Tadi kan Zepa udah disebutkan bahwa Zepa ada keberanian, terus bisa terbuka sama orang tua. Nah, keberanian itu seperti apa Zepa kalau boleh ibu tahu? Keberanian itu misal jadi lebih berani untuk tampil di depan umum, berani berpendapat kepada orang lain gitu. Oke, contohnya memberi pendapat kepada orang lain gimana Zepa? Misal kalau orang lain gitu teh lagi bingung gitu, kadang aku suka kasih solusi. Oke, bagus sekali ya Zepa, hebat. Sekarang Zepa udah bisa berinteraksi banyak dengan orang lain mungkin ya. Zepa udah bisa menguatkan kepercayaan diri Zepa. Nah, kalau misalnya ibu boleh tahu, tadi Zepa sudah sebutkan Zepa sudah bisa terbuka dengan orang tua, itu seperti apa Zepa? Mungkin jadi lebih banyak bercerita sama orang tua, kayak keseharian di sekolah gitu. Oke, nah mungkin ada lagi yang ingin diceritakan oleh Zepa? Udah cukup sih. Udah cukup aja. Nah, mungkin orang tua juga melihat perubahan Zepa ya. Iya. Gimana nih perasaan orang tua, atau ada yang disampaikan gak oleh orang tua? Nggak ada. Jadi yang ngerasain cuma Zepa aja mungkin ya. Zepa mungkin merasa lebih percaya diri, bisa lebih sharing sama orang tua ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini ibu akan menanyakan skala kepada Zepa. Nah, dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Zepa merasa tidak baik-baik saja, dan 10 itu Zepa merasa baik-baik saja. Nah, kemarin kan sudah ibu sampaikan ya, Zepa itu mungkin tadinya ada di skala 5. Dan mungkin setelah kemarin melakukan sesi konseling untuk sesi 1, Zepa menaikkan skalanya menjadi 6 ya Zepa. Nah, kemarin kan udah ibu kasih homework untuk Zepa. Nah, mungkin ada kenaikan skala atau masih sama saja? Masih sama saja, masih di 6 ya Zepa. Mungkin mungkin di 6 itu ada perubahan sedikit, seperti apa, boleh Zepa jelaskan? Mungkin perubahannya tadi disebutkannya jadi ya lebih
berani untuk maju dan berpendapat, lalu berani bercerita kepada teman dan orang tua. Oke, bagus sekali ya Zepa. Untuk mungkin sama di skala 6 ini mungkin Zepa sedikit ada perubahan dari diri Zepa ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ibu akan sekarang ibu akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Zepa membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Nah, jika seandainya buku ini adalah diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Zepa. Nah, ibu ingin Zepa membuka bagian halaman yang menceritakan tentang permasalahan Zepa, bicarakan Zepa, dan semuanya itu tuntas yang sudah Zepa tadi sebutkan atau enggak sebelum kemarin sesi 1 permasalahan Zepa itu tuntas. Nah, terus Zepa mampu mencapai tujuan yang sedang Zepa inginkan. Nah, dan sebelum membuka buku halaman ini, nah ibu sekarang kasih bukunya ke Zepa. Nah, nanti ibu ingin Zepa tutup mata. Nah, biarkan badan Zepa ini rileks, nyaman. Nah, dan sekarang silahkan Zepa buka halaman buku tersebut yang menceritakan kehidupan Zepa. Kisah kesuksesan Zepa. Boleh. Ada di halaman mana? Halaman ini. Oke. Nah, sekarang saya ingin Zepa membuka mata. Lalu Zepa fokus pada halaman buku tersebut dan ceritakan apa yang dilihat pada halaman itu. Mungkin kayak kesuksesan aku waktu pas masa-masa di SMP, dan banyak juga masa-masa senang, terus banyak teman juga dari sekolah-sekolah lain. Oke. Nah, kalau boleh tahu kesuksesan pas Zepa di SMP itu seperti apa, Zepa? Salah satunya mungkin mempunyai nilai yang cukup tinggi di antara teman-teman yang lainnya, terus juga selalu mendapatkan apresiasi dari guru dan orang tua, seperti itu. Oke. Nah, menarik sekali ya kisah Zepa ini. Nah, untuk selanjutnya apa sih judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Zepa pada halaman ini? Mungkin kesuksesanku. Oke, kesuksesanku ya. Nah, menarik sekali ya. Nah, sekarang apa sih yang berbeda pada cerita ini dari cerita yang lainnya? Mungkin kalau di cerita yang lainnya aku tuh kadang suka merasa terpuruk, namun di cerita kali ini aku sangatlah bergembira. Oke, nah mungkin di cerita ini Zepa itu sangat bergembira, sangat ceria mungkin ya. Nah, sekarang apa sih yang paling Zepa rasakan berbeda pada cerita ini? Yang paling berbeda adalah mungkin respon dari orang tua, mungkin yang waktu itu selalu kadang jarang ngasih semangat, terus jadi suka ngasih semangat gitu. Oke. Nah, lalu di sini dalam cerita Zepa, siapa sih orang yang pertama kali menyadari bahwa ada sebuah perubahan ketika Zepa menjadi lebih bersemangat, lebih percaya diri? Siapa Zepa? Mungkin ibu. Oke. Nah, apa sih yang ibu sadari bahwa Zepa sudah berubah menjadi lebih percaya diri? Karena waktu itu ibu pernah datang di acara sekolah dan di situ aku tampil buat pidato gitu. Oke. Nah, mungkin Zepa merasa lebih lega, merasa lebih ibu teh mengakui bahwa adanya Zepa gitu ya. Nah, terus sekarang kira-kira apa sih yang ibu Zepa katakan ketika melihat Zepa berpidato di depan teman-teman Zepa atau di depan Zepa itu bahwa ada ibu Zepa di situ, terus ibu Zepa melihat Zepa sedang berpidato dengan semangat, dengan percaya diri? Mungkin respon ibu aku tuh baik banget gitu. Ibu aku suka nge-up story-nya, jadi aku tuh diposting, terus
dibanggain lah pokoknya mah, kayak bilang mama teh bangga gitu Dede udah bisa berani tampil kayak gitu. Nah, dan mungkin pada saat itu Zepa mendengarkan kata-kata ibu, apa sih yang Zepa rasakan? Mungkin senang gitu ya, soalnya jarang banget gitu mama teh ngomong kayak gitu. Nah mungkin Zepa di sini merasa bahagia mungkin ya. Zepa merasa bahagia, Zepa merasa senang, bisa diakui sama orang tua Zepa, bisa di-upstory sama mama Zepa, ibu Zepa ya. Dan mungkin jika dirasakan di bagian tubuh manakah sih yang Zepa rasakan perasaan itu bahagia? Di dada. Di dada ya Zepa. Nah sekarang boleh ibu ambil bukunya. Nah sekarang ibu ingin Zepa fokus terus pada perasaan itu di bagian tubuh Zepa yang paling kuat. Dan sekarang Zepa boleh tutup mata. Nah, boleh tutup mata dan Zepa rasakan benar perasaan bahagia itu, perasaan percaya diri Zepa itu. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil Zepa? Cukup besar. Cukup besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Boleh tahu bentuknya seperti apa? Seperti lingkaran. Lingkaran. Berwarna tidak berwarna Zepa? Tidak berwarna. Nah baik, sekarang Zepa fokus pada perasaan Zepa yang besar yang berbentuk lingkaran tersebut dan tidak berwarna ya Zepa. Sensasi perasaan ini pernah Zepa alami di masa lalu Zepa? Pernah. Boleh ibu tahu persisnya kapan Zepa? Waktu kelas 8 SMP. Nah boleh tahu apa sih yang terjadi pada kelas 8 SMP itu? Di mana aku tuh udah berani mulai tampil, terus pernah ditunjuk juga buat jadi MC, pembaca pidato dan lain-lainnya. Nah apa yang berbeda pada diri Zepa saat itu? Dimana diri aku tuh waktu itu suka menyendiri, jarang punya teman, terus selalu menjadi punya teman yang saling merangkul. Nah apa yang membuat Zepa di situ banyak teman, terus apa sih yang membuat Zepa merasa Zepa itu percaya diri pada saat itu? Karena mungkin dapat support juga dari orang tua untuk mengikuti suatu organisasi, jadi cukup mempunyai teman-teman yang sefrekuensi juga. Dan mungkin di situ Zepa merasa Zepa itu percaya diri, banyak yang menyemangatin Zepa, terus teman-teman Zepa banyak yang merangkul Zepa, terus Zepa bisa mengungkapkan argumentasi yang Zepa bisa berpidato juga, itu sudah hal yang bahagia menurut Zepa ya. Nah untuk selanjutnya di sini sekarang saya ingin Zepa fokus kembali pada perasaan bahagia itu dan bawa kembali ke sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil Zepa. Adakah pengalaman ini? Pengalaman lain? Pengalaman lain belum ada. Pas Zepa waktu kecil mungkin Zepa pernah merasakan kebahagiaan, merasakan kesuksesan Zepa, ada tidak? Enggak ada waktu masa kecil Zepa? Iya, kurang. Kurang. Nah kalau misalnya selanjutnya boleh kalau tidak ada, boleh Zepa membuka mata Zepa. Nah mungkin barusan kita sudah melakukan refleksi untuk Zepa ya. Nah sekarang apakah ada kenaikan skala Zepa? Jadi 7. Boleh dijelaskan 7 itu seperti apa sih Zepa? Karena udah berbagi cerita juga, jadi nggak terlalu dipendam untuk diri sendiri. Mungkin Zepa di sini 7 itu mungkin Zepa sudah bisa bercerita kepada ibu ya, terus menceritakan pengalaman kebahagiaan Zepa, menceritakan pengalaman kesuksesan Zepa ya, dimana Zepa udah benar-benar di situ itu kelas 8 itu Zepa merasa dihargai, merasa banyak teman, diberi kasih sayang oleh orang tua ya, seperti itu.
Nah, setelah Zepa melakukan hal-hal tersebut, nah sekarang ibu mempunyai pertanyaan kepada Zepa. Ketika Zepa nanti untuk homeworknya, apa sih yang dapat Zepa lakukan untuk membuat perubahan lagi pada diri Zepa? Boleh disebutkan? Mungkin lebih banyak bergaul dengan teman-teman yang lainnya agar dapat melupakan masalah. Oke, boleh ibu tahu gimana cara Zepa untuk bergaul dengan teman-teman Zepa? Misalnya caranya tuh dengan main ataupun kayak main sama teman-teman yang di SMP gitu. Oke, nah untuk perubahan Zepa lagi, ada lagi gak yang ingin Zepa rubah pada diri Zepa? Pengen bisa berani menolak ajakan gitu. Oke, kalau boleh tahu menolak ajakannya itu seperti apa sih Zepa? Kayak misalnya tuh diajakin main tapi kayak akunya nggak berani nolak karena takutnya tuh kalau misalkan ditolak takutnya nanti tuh kayak yang nggak diajakin main lagi gitu. Oke, nah Zepa ingin berusaha bisa menolak ajakan dari orang lain, tapi mungkin tanpa menyakiti perasaan orang lain juga ya Zepa. Nah itu menjadi homework Zepa ya. Nanti mungkin seminggu ke depan nanti ibu akan lihat perubahan Zepa lagi ya. Nah untuk selanjutnya di sini mungkin ibu ingin Zepa menuliskan pesan lagi untuk ibu. Pesan. Boleh sebutkan. Buat ibu semangat, sukses selalu. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Oke, makasih banyak ya Zepa sudah mempercayakan ibu untuk mendengarkan cerita-cerita Zepa. Nah, untuk pesan untuk Zepa mungkin terima kasih Zepa sudah ibu sangat senang sekali. Mungkin Zepa di sini menceritakan kesuksesan Zepa, menceritakan hal-hal positif di diri Zepa. Terus Zepa sudah menceritakan bahwa Zepa mempunyai kesuksesan yang sangat ya seperti itulah pokoknya. Nah terus untuk homeworknya juga jangan lupa ya Zepa dikerjakan. Zepa kan ingin merubah diri Zepa ya seperti itu. Nah mungkin untuk sesi kedua ini mungkin akan dicukupkan sekian saja. Boleh kalau misalnya Zepa ada apa-apa boleh kontak ibu ya. Nanti untuk sesi 3-nya ibu kabari lagi. Mungkin untuk minggu depan Zepa kan sedang sibuk ulangan ya. Nanti mungkin kalau misalnya sudah ada waktu kosong Zepa boleh hubungi ibu untuk kita melakukan sesi ketiganya ya. Nah mungkin dicukupkan sekian saja. Zepa tetap semangat buat Zepa ya. Semangat juga akan menghadapi ujian nih ya. Semoga Zepa dapat prestasi yang memuaskan ya. Mungkin dicukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.